Oke, nampaknya kalau kita bicara, full blown taper tantrum seperti yang, terjadi, last decade gitu ya, itu mungkin, tidak akan se-ekstrim itu. Kenapa? Karena, The Fed masih mengatakan bahwa mereka, masih tidak akan merubah, sampai saat ini pun kita tahu ekspektasi, pertumbuhan ekonomi sudah, bisa dikatakan sudah sangat berubah, let's say dibandingkan dengan 6 bulan, sebelumnya ya, sebelum ini. Nah, tapi The Fed masih mengatakan bahwa mereka tidak akan merubah sampai tidak akan merubah time frame gitu ya, kapan mereka akan melakukan, pengereman dari quantitative easing, saat ini gitu. Jadi, menurut saya, kalau kita bicara apakah akan ada full blown taper tantrum seperti kemarin, mungkin, chance-nya lebih kecil gitu ya. Mhm. Tapi kalau ada, flow masuk yang lebih, karena yield US itu jadi sedikit menarik gitu. Level 2,0% perlu dicatat itu sebenarnya, bahkan dibandingkan dengan pre-pandemic itu, masih cukup menarik gitu ya. Jadi, eee, nah, kemudian tapi kita lihat justru pertumbuhan ekonomi US itu ada kemungkinan, sangat bagus gitu di tahun ini. Jadi mungkin benar, akan ada inflow terutama di, mendekati level yield 1,9 atau 2,0% tadi. Jadi, makanya tadi Oke. saya bilang mungkin ada chance, itu peaking di situ kemudian, mudah-mudahan bisa, stabilize lagi ya. Kalau misalnya tidak sampai ke sana begitu ya, ke taper tadi yang sudah disampaikan juga, oleh Mas Dimas, ke Indonesia gimana dampaknya? Pasar saham, rupiah kita akan seperti apa Mas Dimas? Oke, mungkin kalau kita bicara, pasar saham, lebih ke ini ya, apa namanya, investor lebih melihat bagaimana, pergerakan di US dan juga globally gitu ya. Memang kalau kita lihat kemarin impact-nya dari kenaikan yield yang terlalu tajam dan terlalu tiba-tiba, market agak shock dan jadinya, lebih cenderung wait and see sih, bukannya sell off yang, terlalu besar, tapi lebih ke, melihat ini sebenarnya pergerakannya akan ke arah mana gitu ya. Jadi mungkin selama kenaikannya itu tidak terlalu ekstrim gitu, itu, mungkin impact-nya bisa terkendali sih. Kalau untuk rupiah, kalau kita lihat gitu ya, walaupun lately, melemah, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain memang secara trajektori sih masih searah gitu ya, Mhm. memang kebanyakan masih cenderung melemah gitu. Tapi, kalau kita lihat sih rupiah, sudah lebih baik dibandingkan dengan let's say less taper tantrum atau, di saat yield US itu naik seperti kemarin gitu ya. Nah, mungkin yang juga menarik adalah kita lihat, spread antara US 10-year yield dan, Indonesia 10-year yield yang, lately kita lihat sudah mulai positif gitu ya. Mhm mhm. Mudah-mudahan, jaraknya ini sudah, apa namanya, kecenderungannya akan mengecil terus gitu ya. Jadi walaupun US Treasury-nya, yield-nya bisa naik terus gitu ya, kita mudah-mudahan paling tidak outperform gitu ya. Kalau kita berharap US Treasury-nya naik terus tapi kita yield-nya turun itu mungkin eee, agak ini ya, agak terlalu tinggi targetnya karena kita bagaimanapun, memang masih negara berkembang gitu ya. Oke, tapi berarti ada opportunity juga sebenarnya untuk, surat berharga di dalam negeri ya Mas Dimas ya? Setuju, justru, kalau kita lihat ya sebenarnya saat ini adalah, timing yang, cukup menarik sih terutama untuk, investor yang memiliki horizon yang cukup panjang gitu ya. Kenapa? Mhm. Karena, bahkan kita ingat akhir tahun lalu, sorry maksud saya, Indonesia 10-year yield itu sudah berada di level 6%, itu pun kalau kita bandingkan dengan peers let's say dengan yang memiliki, rating yang sama kemudian, level keuangan yang kurang lebih mirip, itu masih lumayan banyak upside-nya. Nah sekarang, apalagi sekarang gitu ya di level yield yang, cukup tinggi 6,7, 6,8 mendekati level tersebut, itu justru menurut saya sih ada window opening, Mhm. terutama tadi bagi investor yang horizonnya cukup panjang sih. Oke, kalau kita lihat dari kebijakan yang ada begitu ya, misal seperti contohnya Bank Indonesia ini perlu melakukan apa sebenarnya untuk, mengantisipasi mungkin efek tadi ya, terkait mengenai, rupiah begitu ya, untuk nilai tukar sendiri nih Mas Dimas? Oke, mungkin kalau kita, mau me-minimize efek dari kenaikan yield yang terjadi di US, hemat saya mungkin yang bisa diperhatikan adalah, pertama, debt management kita, walaupun saya cukup ini ya, apa namanya, saya cukup optimis, debt management kita tidak akan ada surprise gitu ya, karena, even di tengah pandemi pun kita bisa manage, apa namanya, pertumbuhan hutang kita dengan, boleh saya sebut sangat baik gitu ya, karena dibandingkan dengan peers, mungkin salah satu yang, pertumbuhannya paling kecil dari sisi utang. Mhm. Kemudian dari sisi inflasi, inflasi juga so far, di administrasi ini,
pemerintahan kita itu cukup mampu untuk menjaga level inflasi. Dan mungkin yang paling terkait juga dengan Bank Indonesia adalah stabilitas nilai tukar rupiah, karena bagaimanapun walaupun yield yang ditawarkan Indonesia government bonds atau corporate bonds kita itu cukup tinggi, tapi kalau resiko gitu ya, tidak perlu rupiahnya menguat terlalu banyak juga, tapi yang penting resiko dari Indonesia dibandingkan atau IDR dibandingkan dengan mata uang lain itu bisa terkendali. Menurut saya sih secara fundamental, corporate government maupun corporate bonds kita masih sangat menarik sih. Oke, jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.